Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganang Dwi Setia Pambudi, NIM 118404046. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari ujian tengah semester yang telah saya kerjakan. Yang pertama itu ada beberapa pengertian dari riset aksi, pengertian fasilitator, pengertian partisipan, dan juga pengertian lobby dan negosiasi. Yang pertama ada pengertian riset aksi. Riset aksi sendiri adalah suatu penelitian yang dilakukan dibarengi dengan pemberdayaan yang bertujuan untuk mengubah suatu keadaan di masyarakat menjadi lebih baik. Ada dua agenda penting dalam riset aksi. Pertama yaitu berkaitan dengan riset aksi sendiri. Riset adalah proses pengumpulan data yang ada di masyarakat yang nantinya akan kita olah dan kita simpulkan untuk mengambil keputusan. Namun pada intinya riset aksi ini adalah bertujuan untuk mengubah keadaan sosial dari keadaan buruk menjadi lebih baik. Dalam prosesnya riset aksi memiliki 7 teknik, yaitu ada pembuatan peta, perjalanan eksploratif, 3 transek, 4 alur sejarah, 5 kalender muslim, 6 jadwal sehari, 7 diagram Venn, yang 8 ada wawancara terstruktur. Kemudian ada pengertian fasilitator. Fasilitator adalah seseorang atau individu yang membantu sekelompok masyarakat dalam membuat rencana guna mencapai suatu tujuan. Di sini bukan hanya untuk membuat rencana, tapi menemani atau membimbing ketika melaksanakan proses tersebut. Jadi intinya fasilitator itu hanya menemani, ya, tidak memberikan masukan, tapi tidak mencampuri konsep yang dari warga sendiri, konsep yang ada dari warga tersebut. Selanjutnya ada pengertian partisipan. Partisipan adalah kelompok orang atau sekelompok orang yang mengikuti suatu kegiatan yang nantinya dia akan melaksanakan kegiatan tersebut guna mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada lobby dan negosiasi. Lobby adalah suatu pertemuan yang dilakukan sebagai pendekatan dalam merancang suatu perundingan. Jadi menurut Panuju ada beberapa poin yang memaksa kita untuk melakukan ada yang memaksa kita melakukan lobby. Yang pertama, jika keadaan sudah genting, jika keadaan dalam kondisi terancam, jika terjadi saling curiga, jika disadari ada kesengajaan antara yang diungkapkan dengan persepsi yang berkembang di pihak luar, ada juga karena sudah terjadi ketidakselarasan. Lalu ada negosiasi. Negosiasi adalah perbincangan dengan orang lain dengan maksud untuk mencapai kesepakatan, untuk mengatur atau untuk mengemukakan sesuatu. Menurut Bill Baguli, negosiasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Soal kedua, mengapa relasi riset aksi itu subjek dengan subjek? Karena pada dasarnya ketika kita melakukan pemberdayaan, kita tidak bisa menjadikan masyarakat sebagai objek, namun kita menjadikan masyarakat sebagai subjek. Jadi kita saling bertukar pikiran. Jadi ketika masyarakat dijadikan sebagai subjek, ia bisa mengambil peran serta. Jadi dia yang lebih berperan gitu untuk menemukan solusi dari masalahnya itu sendiri. Jadi ketika kita sedang melaksanakan riset aksi, contohnya ketika kita sedang melaksanakan KKN atau sebagainya, itu kita diharapkan untuk lebih mendorong masyarakat berperan atau berpartisipasi untuk untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya nomor 3 ada tahapan atau
tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas. Yang pertama adalah soswal atau sosialisasi awal dan rembuk warga. Ini adalah tahap pertama. Soswal dilaksanakan pada pertemuan formal pertama oleh masyarakat dengan hasil transek dan observasi peserta. Kemudian ada rembuk warga, merupakan proses upaya mendorong masyarakat melakukan program pemberdayaan masyarakat bersama PLT, KKN, PKM, dan sebagainya. Pada saat rembuk warga sendiri diharapkan masyarakat lebih aktif. Fasilitator di sini diharapkan untuk mendorong warga supaya lebih aktif dan partisipatif. Tahap kedua ada refleksi sosial. Masyarakat diharapkan bercermin pada dirinya dengan dialog FGD atau Focus Group Discussion. Pada saat ini mahasiswa berfungsi sebagai fasilitator. Kelompok FGD diharapkan berjumlah 11 orang atau ganjil. Semua warga diharapkan interaktif. Di sini fasilitator harus mendokumentasikan kegiatan tersebut guna melakukan keputusan kedepannya harus seperti apa. Selanjutnya ada tahap ketiga itu ada pemetaan sosial. Proses pemetaan sosial adalah penggambaran masyarakat yang sistematis serta pengumpulan informasi-informasi tentang masyarakat. Di dalamnya ada informasi tentang profil masyarakat, profil desa, dan sebagainya. Dan juga ada informasi soal masalah di masyarakat, khususnya masalah yang ada di masyarakat itu sendiri. Lalu ada orgamas atau organisasi masyarakat. Di sini pengorganisasian masyarakat dilakukan untuk memilih organisasi yang relevan, identifikasi tokoh kunci, menggerakkan orgamas untuk membangun komitmen pemberdayaan, menyusun rencana kerja, tindak lanjut, dan sebagainya. Contoh-contoh orgamas yang sudah ada di masyarakat seperti LDPM, DKM, Karang Taruna, dan juga PKK. Selanjutnya ada perencanaan partisipatif berupa tabulasi dokumen hasil PESOS oleh orgamas, penyusunan regulasi hasil PESOS oleh orgamas, penetapan rencana prioritas, rencana tahunan, lalu ada penetapan penanggung jawab. Selanjutnya ada sinergi program. Di dalamnya ada program penetapan, fasilitasi penyusunan proposal, sinergi dan muserbang. Lalu ada menggalang keswadayaan warga, lalu ada fasilitasi kerjasama swasta dan pemerintah, dan menyusun rencana kerja tindak lanjut. Yang terakhir ada monitoring evaluasi atau MONEV. Di dalamnya berupa rembuk warga untuk MONEV oleh orgamas, laporan tim pelaksana, laporan tim pengawas, menyusun rekomendasi, refleksi bersama, menyusun rencana kerja tindak lanjut. Lalu yang terakhir atau nomor 4 ada poin-poin pemberdayaan dari kisah Nabi Yusuf. Poin pemberdayaan sendiri yang saya dapatkan di sini, yang pertama ada pemberdayaan ekonomi. Jadi pada masa kerajaan pada saat itu Nabi Yusuf melakukan hipotesis atau dia seperti mendapatkan pesan bahwa di tahun mendatang atau kedepannya akan ada krisis. Oleh karena itu di sini Nabi Yusuf melakukan beberapa kebijakan untuk mengatasi krisis tersebut. Yang pertama, Nabi Yusuf membuat lumbung hasil panen yang bisa digunakan untuk 7 tahun ke depan, untuk menampung hasil panen 7 tahun sekarang dan digunakan untuk 7 tahun mendatang. Lalu ada membeli hasil panen masyarakat yang tujuannya untuk mengantisipasi dampak buruk krisis pada masa itu. Lalu juga ada kebijakan pajak. Di sini Nabi Yusuf melakukan kebijakan pajak untuk para orang-orang kaya
Di sini jadi seperti ada pengampunan pajak atau tax amnesty. Jadi jika orang-orang kaya pada saat itu membayar pajak lebih dulu pada tahun pertama, maka tahun berikutnya itu akan bebas pajak seperti itu. Selanjutnya ada juga pendataan transaksi. Nabi Yusuf itu melakukan pendataan transaksi untuk monitoring ke depannya. Jadi hasil transaksi petani dengan pemerintah pada saat itu dicatat oleh Nabi Yusuf untuk monitoring di tahun-tahun selanjutnya. Demikian ujian tengah semester riset aksi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.